Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arba'in, Elta Andea, Sylvia Anjani, dan Yovindra Satria Maulana akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang hantaran. Materi pertama yaitu tentang pengertian, tujuan, dan makna hantaran yang akan disampaikan oleh Arba'in. Kepada Arba'in dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hantaran. Hantaran atau antar belanja atau hantaran istilah Melayu ialah bantuan dari pihak laki-laki untuk perempuan dalam menyelenggarakan perkawinan. Mengenai jumlah, jenis, dan wujudnya disesuaikan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak dengan prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan tidak memberatkan atau serta dilandasi dengan sama ikhlas, agar upacara perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun tujuan, selanjutnya. Tujuan utama dari hantaran belanja atau hantaran yaitu untuk meringankan beban pihak perempuan dalam menyelenggarakan perkawinan. Sebab menurut adat dan kelaziman budaya Melayu Riau bahwa peserta dan kegiatan upacara perkawinan dilakukan atau dipusatkan di rumah pihak perempuan dan pihak laki-laki sebagai pendatang dan menyesuaikan diri di rumah pihak perempuan. Tradisi atau belanja ditentukan dalam musyawarah dua belah pihak antara laki-laki dan pihak perempuan, dan keaktifan pula dengan status sosial di dalam masyarakat. Di sisi lain, antar belanja diaktifkan pula dengan nama baik pihak laki-laki karena ada anggapan semakin besar hantarannya semakin tinggi pula misalnya terhadap pihak perempuan. Juga demikian karena hantaran yang besar menjadi kebanggaan bagi anak perempuan, namun tidaklah menjadi tujuan adat. Adat menetapkan adat hantaran sementara dalam kaitannya untuk meringankan beban pihak perempuan. Itulah sebabnya pepatah Melayu belanja juga mengadakan maksud yang jangan dipaksakan atau dijadikan kebanggaan sehingga menyusahkan salah satu pihak. Diungkapkan lain menyebutkan ialah belama pada gunanya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang hantaran dan tujuannya. Kembali ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang barang yang dibawa serta pakaian yang digunakan saat acara hantaran yang akan disampaikan oleh Elta Andea. Kepada Elta dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barang yang dibawa saat hantaran. Barang yang dibawa saat hantaran dari pihak calon pengantin laki kepada calon pengantin perempuan yaitu yang pertama ada tepak siri, yang kedua bunga rampai. Tepak siri dan bunga rampai misalnya dimaknai sebagai pembuka jalan. Siri memiliki makna persatuan dan persahabatan, sedangkan posisi siri yang tertelungkup dimaknai sebagai sebuah permohonan agar kehadiran mereka hendaklah diterima, yang ditandai dengan membalik posisi siri menjadi terlentang oleh pihak tuan rumah. Yang ketiga ada peralatan sholat, yang keempat uang hantaran, yang kelima perhiasan, yang keenam pakaian perempuan, yang ketujuh kain, yang kedelapan alat kecantikan perempuan, yang kesembilan kelengkapan tempat tidur. Sebagai pelengkap bisa juga ditambahkan dengan makanan, buah-buahan, bunga, wewangian, sajadah, mukena, dan lainnya. Semua perangkat hantaran ditata sebaik-baiknya dengan hiasan yang indah.
Uang kertas dibentuk menyerupai burung, kapal layar, rumah, gambar, dan sebagainya sesuai kemauan. Semakin indah penataannya, upacara antar belanja, kebiasaannya setelah, mohon maaf, semakin indah penataannya, semakin tinggi pandangan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Kebiasaannya setelah rangkaian tersebut, maka diserahkan oleh wakil pihak lelaki dan diterima pihak perempuan, diedarkan untuk disaksikan oleh seluruh yang hadir. Kemudian upacara hantaran atau antar belanja ditutup dengan doa selamat dan makan bersama. Yang selanjutnya yaitu pakaian yang digunakan saat upacara hantaran yaitu pakaian adat Melayu dan baju kurung. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi tentang tata cara hantaran yang akan saya sampaikan sendiri. Adat Melayu tidak lengkap rasanya bila tidak membahas tentang hantarannya juga. Upacara hantaran yang dilakukan sebelum diadakannya pernikahan ini sudah ditetapkan susunannya. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena setiap hal yang dilakukan dan setiap barang yang dibawa memiliki maknanya tersendiri. Tata cara yang pertama diawali dengan kedatangan rombongan pihak laki-laki yang membawa hantaran ke rumah pihak perempuan. Pada rombongan itu, pembawa tepak sirih dan bunga rampai harus berada di bagian paling depan, dan sirihnya harus berada dalam posisi telungkup, karena semua pernak-pernik hantaran yang dibawa memiliki makna filosofi tertentu. Tepak sirih dan bunga rampai misalnya dimaknai sebagai pembuka jalan. Sirih memiliki makna persatuan dan persahabatan, sedangkan posisi sirih yang telungkup dimaknai sebagai sebuah permohonan agar kehadiran mereka hendaklah diterima, yang ditandai dengan membalikkan posisi sirih menjadi telentang oleh pihak tuan rumah. Setelah disambut keluarga pihak perempuan, wakil pihak perempuan akan berhadapan dengan wakil pihak laki-laki. Tepak sirih dan hantaran lainnya diletakkan di tengah keduanya. Serah terima hantaran ini disampaikan melalui juru bicara dari masing-masing pihak, dalam bentuk pantun yang diawali dengan tukar-menukar sirih yang berisi lengkap, sebagai tanda kesucian dari kedua belah pihak. Setelah diresmikan sebagai pasangan calon pengantin, uang belanja dan hantaran diserahkan. Hantaran yang pertama diberikan adalah tepak sirih. Hantaran berikutnya yang diberikan adalah perlengkapan sholat. Hantaran ini hanya berlaku untuk yang beragama Islam atau Muslim. Hantaran perlengkapan sholat ini memiliki makna mengingatkan kedua mempelai agar senantiasa mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Selanjutnya disusul dengan hantaran-hantaran yang lainnya. Setelah hantaran diserahkan kepada pihak perempuan, kemudian dilanjutkan pembicaraan dengan menetapkan kapan waktu dan tempat berlangsungnya hari pernikahan tersebut. Upacara ini dilaksanakan jauh hari sebelum acara pernikahan. Maksud yang terkandung dari pelaksanaan upacara ini antara lain sebagai bagian dari adab, niat baik, tanggung jawab, serta rasa kebersamaan antara pihak keluarga, juga tanda iktikaf calon pengantin untuk membina rumah tangga yang bahagia, rukun, damai, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Selanjutnya materi tentang berbagai tradisi adat atau upacara hantaran di berbagai wilayah Melayu selain Riau yang akan dijelaskan oleh Yovindra. Kepada Yovin dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hantaran yang perbedaan hantaran antara di Melayu Riau dengan daerah Melayu lainnya seperti misalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat itu juga secara rumpun juga termasuk daerah Melayu. Terus ada Melayu Jambi juga, lalu ada Malaysia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hantaran ini yang ada di Sumatera Barat. Nah, secara konsep, mungkin secara konsep itu sama semua, baik di Sumatera Barat, Jambi, di Malaysia, itu sama. Cuman dalam pembahasannya saja yang berbeda itu. Seperti misalnya di
Sumatera Barat ada rangkaiannya. Yang pertama balarak. Balarak itu ya kayak iring-iringan pihak laki-laki ke rumah perempuan gitu. Lalu nanti ada penyerahan dulang. Penyerahan tuh ya di hantaran itu diserahkan dulu waktu pihak laki-laki sampai masuk ke rumah laki-laki, misalnya berbalas pantun dulu, biasanya juga duduk sebelum dia duduk bersama, itu maksudnya duduk bersama itu bermusyawarah, itu maksudnya hantaran tadi itu diletakkan di depan semua orang yang hadir di rumah tersebut. Lalu ada duduk bersama juga, itu maksudnya adalah bermusyawarah, membicarakan bagaimana antara pertama pihak laki-laki bahwa dia menyerahkan hantarannya, hantaran pernikahannya ke pihak perempuan, lalu ada nanti pihak perempuan menerima atau menolak, atau ada hantaran yang kurang, itu dibicarakan di duduk bersama itu. Itu ada juga ada apa, manyiriah itu maksudnya makan sirih gitu. Makan sirih itu maksudnya ya adat orang dulu waktu sebelum memulai pembicaraan, biasanya mereka makan sirih dulu sebagai pembuka kata. Makanya ada istilah sekapur sirih, itu maksudnya sebagai pembuka kata gitu. Ini kata sambutan dari pihak perempuan, pihak laki-laki sebelum memulai pembicaraan. Lalu setelah itu apa? Ya, mereka pulang ke rumah, pihak laki-laki pulang ke rumahnya itu. Maksudnya acaranya selesai sampai di situ. Nah, secara tata cara semua sama, hanya saja dalam pembahasannya berbeda. Nanti ada pantunnya, pantun Minang dengan pantun Melayu Riau berbeda, orang Malaysia pun begitu juga, orang Jambi pun punya bahasa tersendiri gitu, untuk menyebut istilah-istilah hantaran. Namun secara tata cara itu ada kemiripan. Nah, kita lanjut ke Malaysia. Tata cara hantaran di Malaysia ini dijelaskan bahwa selepas perbincangan diadakan, pesta pertunangan akan dilangsungkan. Pihak laki-laki akan diwakili oleh keluarga dan saudara terdekatnya untuk upacara pertunangan. Pada hari tersebut, majelis kenduri atau majelis yang panitia acara gitu, majelis kenduri namanya di Malaysia, akan diadakan bersempena atau bersamaan dengan pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan. Sekiranya pihak perempuan mempunyai kakak yang masih belum menikah, hantaran untuknya juga turut diberikan. Jadi di Malaysia itu misalnya adiknya nikah dulu nih, kakaknya juga belum nikah. Nah, hantaran untuk si anak perempuan tadi diberikan juga oleh pihak laki-laki untuk disediakan juga hantaran untuk kakaknya, dengan harapan kakaknya juga menyusul gitu. Nah, lalu adat ini disebut dengan langkah bendul. Uniknya jumlah dari hantaran itu adalah berjumlah ganjil. Jadi hantaran misalnya pakaiannya, tak alat sholat, tak uang, tak segala macamnya yang tadi disebutkan itu jumlahnya ganjil, tidak genap. Nah, lalu ada mengantar belanja ini juga diadakan bersamaan dengan adat pertunangan. Jadi orang Malaysia itu hantaran langsung waktu hantaran itu juga langsung dia bertunangan. Bertunangan itu dalam istilahnya itu apa ya, nikah gantung gitu. Ada istilah nikah gantung, nah itu tunangan. Istilah kerennya tunangan. Nah, namun begitu juga ada juga yang menjalankan secara terpisah. Itu terserah sesuai dengan keluarga, kesepakatan kedua keluarga. Gitu. Nah, lanjut
adalah di Karimun, prosesi mengantar belanja di Karimun ini dilakukan dengan cara berbalas pantun. Nah, jadi kalau ada hantaran yang pakai balas pantun itu ciri khasnya orang Karimun itu. Seperti ini, tolong ditimbang barang sekati, dacing diikat bertali simpai. Sebelum disampai hajat di hati, terimalah dulu sebunga rampai. Itu maksudnya ya agar pihak perempuan itu menerima hantarannya. Lalu nanti dibalas oleh pihak perempuan. Sungguh indah bulan purnama, terdengar madah Ibunda Ratu. Bunga rampai kami terima, bermacam bunga menjadi satu. Nah, itu maksudnya ya pihak perempuan menerima hantaran yang diserahkan oleh pihak laki-laki tadi. Nah, di Jambi ada pula hantarannya yang biasanya setelah hantaran itu diberikan pada saat dilangsungkannya akad nikah. Nah, di Jambi sendiri hantaran itu setelah akad nikah baru diserahkan hantaran. Lalu setelah hantaran baru langsung resepsi gitu. Yang tetap dibawa oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan. Nah, setelah selesai kato bajawab di halaman, maksudnya saling bertanya jawab itu maksudnya apa maksud dan tujuan, apa hajatnya, dengan siapa pihak laki-laki itu, maksudnya rombongan itu siapa aja. Hantarannya sendiri itu punya ciri khasnya adalah yang pertama itu ada tombak, emas murni, timbangan emas, terus ada maharnya sekali, ada gunung sirih, ada juga gunung pinang, ada juga gunung ringgit, maksudnya gunung ringgit itu gunung uang kertas gitu. Nah, sekianlah penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi hantaran. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau dari materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.